Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Silva Sabrina Wibowo dari kelas 11 MP absen 30. Mengapa Orde Baru langgeng? Ketika kita berbicara tentang Orde Baru, kita berbicara tentang salah satu pemerintah yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bertahan selama lebih dari 3 dekade dari tahun 1966 hingga 1998. Namun pertanyaannya, apa yang membuatnya begitu langgeng? Mengapa rezim ini bertahan selama itu? Pertama-tama, stabilitas. Stabilitas adalah salah satu kunci utama yang ditawarkan oleh Orde Baru kepada masyarakat Indonesia setelah peristiwa penuh gejolak di era demokrasi terpimpin, seperti pemberontakan PKI dan konflik politik yang tiada henti. Masyarakat haus akan ketenangan. Soeharto memahami hal ini dengan dekrit stabilitas nasional. Ia memanfaatkan militer sebagai penjaga keamanan sekaligus alat kontrol politik. Militer menjadi pilar utama pemerintahan Orde Baru. Dengan doktrin difungsi ABRI, militer tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan negara, tetapi juga berperan dalam kehidupan politik dan sosial. Mereka ada di mana-mana, dari pemerintah daerah hingga pusat. Oposisi yang berani menantang Orde Baru biasanya ditekan, bahkan dihilangkan. Akibatnya tidak ada ruang bagi perbedaan pendapat yang bisa menggoyahkan kekuasaan. Selanjutnya, kontrol terhadap politik dan media yang sangat ketat. Orde Baru membatasi jumlah partai politik hanya menjadi 3 Golkar, PPP, dan PDI, dengan Golkar sebagai kendaraan politik utama Soeharto. Sistem ini memastikan bahwa kekuasaan selama berada di tangan pemerintah. Di sisi lain, media massa dipantau dan diawasi dengan ketat. Kritik terhadap pemerintah diredam, sehingga narasi yang sampai ke masyarakat selalu mendukung rezim. Tapi bukan hanya soal militer atau propaganda, ada hal lain yang membuat masyarakat bertahan di bawah Orde Baru. Pembangunan ekonomi. Dalam masa Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Program-program seperti Pelita, pembangunan 5 tahun, berhasil menciptakan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup sebagai masyarakat. Bantuan internasional, khususnya dari negara-negara barat, mengalir deras karena Indonesia dipandang sebagai benteng melawan komunisme. Rezim juga pandai memainkan simbol-simbol kebangsaan Pancasila, misalnya dijadikan dasar untuk melegitimasi kekuasaan. Soeharto berhasil memanfaatkan trauma bangsa terhadap komunisme untuk memperkuat narasi Orde Baru adalah penyelamat bangsa. Propaganda ini berjalan efektif karena masyarakat waktu itu percaya bahwa stabilitas adalah harga mati. Jangan lupa dukungan internasional juga memainkan peran besar. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, mendukung Orde Baru karena rezim ini dianggap mampu menjaga stabilitas di Asia Tenggara dan menekan pengaruh komunisme. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk politik, tetapi juga bantuan ekonomi. Namun, semua ini bukan hanya tanpa biaya. Stabilitas dan kemajuan yang diciptakan Orde Baru dibayar mahal dengan kehilangan kebebasan, korupsi yang merajalela, dan ketimpangan sosial. Meskipun Orde Baru langgeng selama lebih dari 30 tahun, akhirnya ia runtuh ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998, diikuti dengan gelombang besar reformasi. Jadi, apa yang membuat Orde Baru langgeng? Stabilitas kontrol politik, pembangunan ekonomi, dan propaganda. Namun seperti pepatah, segala sesuatu yang bertahan lama tidak berarti tanpa cacat. Orde Baru adalah bukti nyata bahwa kekuasaan yang terlalu lama cenderung membawa kehancuran. Begitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.